Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bait-bait aqidah karya dari al-Imam Abu Bakrin Abdullah ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan dengan Al-Manzumah Al-Ha'iyah. Pada bait yang keempat adalah perkataan Al-Imam rahimahullahu ta'ala, وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاءٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُوا. Kata beliau rahimahullah, وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا, dan janganlah menjadi orang yang menahan diri dari berbicara tentang Al-Quran. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut Al-Jahm ibn Safwan, dan mereka pun bermudah-mudahan. Al-Imam rahimahullahu ta'ala Ibn Abi Dawud, beliau menegaskan kembali, di mana pada bait yang ketiga sebelumnya beliau telah mengingatkan tentang kalamu malikina, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian pada bait yang keempat ini beliau menegaskan, wala taqu fil Qur'ani bil waqfi qaila, janganlah menjadi orang yang menahan diri dari berbicara tentang Al-Quran. Artinya jangan kita menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, ini yang disebut dengan madhab tawakuf. Madhab orang-orang yang menahan diri, tidak mau menegaskan bahwa Al-Quran itu apa? Kalamullah dan bukan makhluk. Jadi kalau dia ditanya, menurut Anda apa Al-Quran itu? Dia akan katakan Al-Quran kalamullah. Sudah, berhenti. Ya, tawakuf di situ. Dia tidak mengatakan Al-Quran na'am kalamullah wa laysa bimakhluk. Tidak ada ketegaskan wa laysa bimakhluk. Sehingga kata beliau, wala taqu fil Qur'ani bil waqfi qaila, jangan engkau menjadi orang yang menahan diri dari mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, sebagaimana ya perkataan para pengikut Jahm ibn Safwan. Ini adalah pelopor ya firqah al-Jahmiyah. Yang firqah Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jahm ibn Safwan. Ini pemimpinnya, tokohnya. Yaitu firqah yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari tentang sifat tersebut. Maka aqidah Jahmiyah adalah ingkarus sifah, mu'attilah, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan mereka di dalam masalah Al-Quran adalah tegas. Kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, dan bukan makhluk. Karena Al-Quran turun dari Allah. Tanzilun. Dalam ayat yang lain, na'am, Al-Quran adalah tanzil, turun. Min Rabbil Alamin. Dari Allah Rabbul Alamin. Al-Quran ini turunnya dari Allah. Dan Allah lah yang berfirman, Allah yang mengucapkan. Dan perkataan Allah, firman Allah bukan makhluk. Karena itu adalah sifatul kalam. Allah yatakallam. Allah berbicara. Sehingga pada bait ini beliau menegaskan, wala taqu fil Qur'ani bil waqfi qaila, jangan engkau menjadi orang yang menahan diri untuk tidak berbicara bahwa Al-Quran ini bukan makhluk. Butuh ketegasan. Nah, inilah yang diingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Karena
dari pengikut Jahmi bin Safwan, mereka ketika ditanya Al-Quran makhluk apa tidak, mereka katakan, la aqulu makhluk, wa la aqulu ghairu makhluk, bal atawaqqaf. Aku tidak bisa katakan Al-Quran ini makhluk, atau Al-Quran ini bukan makhluk, ya, tapi aku menahan diri sajalah. Mau mencari selamat. Keselamatan menurut pemahaman mereka. Padahal bukan demikian. Keselamatan adalah menegaskan akidah yang sebenarnya. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Al-Quran ucapan Allah dan bukan makhluk. Ya, ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Al-Imam rahimahullah menyebutkan bahwa para pengikut Jahmi bin Safwan, mereka ini ada dua golongan. Ada golongan yang pertama adalah golongan yang tawakuf tadi. Golongan yang menahan diri, tidak bisa mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Golongan yang kedua ada golongan yang mereka berani mengatakan terang-terangan Al-Quran makhluk. Ya, jadi ada dua golongan dari mereka. Oleh karena itulah Al-Imam rahimahullah mengatakan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, dan mereka ini bermudah-mudahan di dalam masalah ingkarus sifah. Mereka mengingkari sifat Allah. Mereka mu'attilah. Mereka tidak mengimani akan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada bait yang kelima, Al-Imam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wala taqulil Qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudhahu. Kata Imam rahimahullah, dan janganlah engkau mengatakan bahwa Al-Quran yang dibaca itu khalqan, sebagai makhluk. Ya, jangan engkau mengatakan bahwa Al-Quran yang dibaca itu adalah makhluk. Jangan. Fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Karena sesungguhnya firman Allah, kalamullah, ya, dengan lafaz yang diucapkan itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Nah, pada bait tadi yang keempat, Al-Imam rahimahullah mengingatkan jangan menjadi orang yang tawakuf, menahan diri, tidak mengatakan na'am, yakni tidak punya pendirian, makhluk atau bukan makhluk. Pada bait yang kelima, beliau mengatakan jangan engkau katakan bahwa Al-Quran ini makhluk, Al-Quran yang kau baca ini makhluk, jangan. Nah, ini tentang masalah Al-Quran ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah, dan bukan makhluk, bukan ciptaan. Mazhab yang kedua adalah mazhab yang mereka tawakuf, tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk. Ya, dan ini adalah pengikut Jahmi bin Safwan. Mazhab yang ketiga adalah mereka yang terang-terangan tasrih mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Nah, ini harus difahami oleh kaum muslimin semuanya, difahami oleh ahli sunnah wal jamaah tentang masalah Al-Quran ini. Karena ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Sehingga para ulama-ulama akidah, mereka menuliskan di dalam kitab-kitab mereka bab khusus tentang masalah Al-Quran. Dan fitnah tentang ucapan dan keyakinan bahwa Al-Quran makhluk ini, ya, sudah ada 1000 tahun lebih di masa Imam Ahmad, 1200-an tahun pada masa Imam Ahmad rahimahullah yang lalu. Bahkan para ulama ahli sunnah, para a'immah ahli sunnah, mereka dipaksa oleh khalifah yang dikelilingi oleh ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang berakidahkan Jahmiyah Mu'tazilah, mereka memaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tetapi ahli sunnah, mereka teguh, wa ala ra'sihim, dan terdepan mereka adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam memegang akidah
bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah untuk teguh di atas keyakinan ahli sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjaga dakwah sunnah dan juga orang-orang yang mengikuti dakwah ini. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.